Andi bermain bola dengan teman-temannya. Andi menendang bola dengan gaya sebesar F dalam selang waktu T sehingga menghasilkan suatu besaran. Besaran yang memiliki dimensi sama dengan besaran tersebut. Jadi di sana besaran itu ada gayanya itu sebesar F dalam selang waktu T dan menghasilkan suatu besaran. Nah, kita perlu tahu dulu nih besaran itu apa. Karena di sini ada F dan juga T, berarti ada yang dinamakan dengan besaran namanya impuls. Nah, impuls itu apa? Impuls merupakan suatu besaran hasil dari perkalian gaya dengan selang waktu. Kita kan mau nyari besaran yang sama dengan impuls. Kita cari dulu dimensi dari impulsnya sendiri itu apa. Impuls itu kan I sama dengan F kali delta T. Gaya dikali dengan selang waktu. Nah, satuan untuk gaya itu apa? Satuan gaya adalah kilogram meter sekon pangkat negatif 2. Lalu satuan untuk delta T-nya adalah sekon. Nah, kalau kita sederhanakan jadinya kilogram meter sekonnya pangkat negatif 1. Nah, kalau diubah ke dimensi, berarti dimensi kilogram adalah M, lalu dimensi untuk meter adalah L, dan dimensi untuk sekon adalah T. Karena sekonnya pangkat negatif 1, jadi T-nya juga pangkat negatif 1. Sekarang kita cari dimensi yang sama dengan ini, M, L, T pangkat negatif 1. Kita boleh mencari dimensi yang samanya itu, misalkan kita mau nyari dulu berurutan momentum, daya, energi potensial, dan kinetik atau gaya nih. Misal di sini kita coba dulu dimensi untuk momentum. Buat yang belum tahu, momentum itu persamaannya adalah P sama dengan M kali V. M ini massa dan V ini adalah kecepatan. Massa satuannya kilogram, sementara kecepatan satuannya adalah meter sekon pangkat min 1. Kilogram, meter sekon pangkat min 1 ya, berarti itu satuan untuk momentum. Kalau kita ubah ke dimensi, jadinya M, meter itu dimensinya L, sekon itu dimensinya adalah T. Jangan lupa pangkatnya pangkat negatif 1. Nah, ternyata dimensi dari si momentum ini sama dengan dimensi dari impuls yang tadi. Nah, berarti langsung tahu dong kita jawabannya bahwa besaran yang memiliki dimensi yang sama dengan impuls adalah momentum. Selanjutnya, di sini ada 3 buah gaya bekerja pada bidang X dan Y. Gaya pertama mengarah ke sumbu X positif, gaya kedua mengarah ke sumbu X negatif dengan membentuk sudut 30 derajat pada sumbu Y. Gaya ketiga mengarah ke sumbu X negatif membentuk 60 derajat terhadap sumbu X. Apabila F1 sama dengan F2 20 Newton, jadi di sini F3 24 Newton ya maksudnya. Terus resultan dan arah vektor tersebut adalah, nah biar memudahkan, mending kita menggambarkan dulu diagram kartesius atau diagram kartesiannya. Biar memudahkan kita menggambar gitu. Misalkan kita gambar dulu, kita buat diagramnya ya. Ada ke sumbu X dan ada yang ke sumbu Y. Nah, ya kira-kira kayak gini. Lalu kita gambar masing-masing gayanya nih, kan ada 3 gaya. Yang pertama katanya ada gaya yang mengarah ke sumbu X positif nih, gaya pertama. Kita gambar di sumbu X positif. Nah, berarti kurang lebih itu. Itu adalah F1-nya. Mengarah ke sumbu X positif dengan nilai 20 Newton. Lalu kedua, ada gaya ke sumbu X negatif membentuk sudut 30 derajat pada sumbu Y. Gimana kita caranya? Misalkan ini nih gambarnya kayak gini ya, karena ada di sumbu X negatif berarti di kiri, terus 30 derajatnya terhadap sumbu Y. Jadi di sana posisi 30 derajatnya. Nah, ini adalah letak dari vektor F2. Lalu gaya ketiga mengarah ke sumbu X negatif dengan membentuk 60 derajat terhadap sumbu X. Jadi ini juga ada di sumbu X negatif, tapi 60 derajat terhadap sumbu X. Jadi kita hitung 60 derajat dari sumbu X-nya. Nah, kurang lebih di sana adalah posisi F3 dan ini adalah sudut 60 derajatnya. Kan ini terhadap sumbu X itu. Jadi hitung 60 derajatnya dari sumbu X-nya. Kalau tadi kan 30 derajat dari sumbu Y. Di sana diketahui F1-nya sama dengan F2.
yaitu 20 Newton. Sama nih nilainya 20 Newton. Lalu ada F3, itu maksudnya F3 ya. F3-nya adalah 24 Newton. Kita tulis F3 sama dengan 24 Newton. Nah, gimana kita mencari resultan dan arah vektor tersebut? Kalau kita mau nyari resultan dan arahnya, misal nih, pertama kita cari dulu nilai dari resultannya ya. Masih ingat nggak nih cara mencari resultan untuk beberapa buah vektor? Di sini ada 3 vektor. Nah, langkah pertama, kita buat dulu komponen dari vektor-vektor yang masih membentuk sudut. Misalkan ini, F2 ke sumbu Y, kita tulis sebagai F2Y. Ke sana ya, ke atas, karena F2-nya arahnya rada atas, terus di sumbu X-nya ke kiri. Nah, ini F2X. Yang masih membentuk sudut lagi ada F3. F3 juga sama, kita proyeksikan ke sumbu Y dan X. Nah, karena F3 di bawah, berarti sumbu Y-nya di bawah, dan X-nya di kiri ya, sama-sama di negatif. Nah, F1 nggak usah diproyeksikan karena dia udah nempel di sumbu X-nya. Habis ini kita ngapain? Habis ini kita cari dulu masing-masing nilainya di sumbu X dan di sumbu Y-nya. Di sumbu X itu ada F1 yang nilainya adalah 20 Newton, langsung aja kita tulis, pas banget nih di sumbu X. Lalu ada F2X, nah F2X ini, F2-nya kan membentuk sudut 30, sementara F2X ini jauh dari sudut 30, jadi F2X ini adalah F2 sin ya, kalau jauh itu jadinya sin. Sin berapa? Sudutnya adalah 30 derajat, bentar. Harusnya ini sudutnya adalah 30 derajat ya, karena F2-nya membentuk sudut 30 derajat. Berarti yang tepat ini adalah F2X sama dengan F2 sin 30 derajat sama dengan F2-nya kan 20 nih. Dikali sin 30 derajat berapa? Sin 30 derajat adalah setengah, jadi F2X-nya adalah 10 Newton. Dengan cara yang sama, di sumbu X itu kan ada F3X. F3X itu F3, karena F3X itu dekat dengan sudut 60 derajat, berarti cos 60 derajat. Karena kan si F3-nya membentuk sudut 60 derajat nih. Berarti 24 kali cos 60 derajat sama dengan 12 Newton hasilnya. Lalu masih sama, kita cari di sumbu Y ya sekarang, karena sumbu X-nya udah kita tulis semua. Di sumbu Y ada 2 gaya, yaitu F2Y dan F3Y. F2Y itu dekat dengan sudut yang dibentuk oleh F2. Kalau dekat pakainya cos ya. Jadinya F2Y sama dengan F2 cos 30 derajat. Iya, lagi-lagi typo. Harusnya, bentar, kita hapus dulu. Nah, harusnya F2 cos 30 derajat ya guys. Sama dengan F2-nya adalah 20, cos 30 derajat adalah setengah akar 3, jadinya adalah 10 akar 3. Lalu setelah itu kita cari F3Y, berarti sama dengan F3 kali, nah F3Y itu jauh dari sudut yang dibentuk F3, sudut yang dibentuk F3 kan 60, berarti kalau jauh pakainya sin. F3 sin 60 berarti F3-nya 24, sin 60-nya adalah akar 3, jadinya 12 akar 3 Newton. Setelah itu, kita cari total gaya yang ada di sumbu X alias resultan di sumbu X sama dengan, di sumbu X itu kan ada F1, F2X, dan F3X. Karena F1-nya ke kanan jadinya positif, sementara F2X dan F3X ke kiri jadinya negatif gitu. Jadi F1-nya adalah 20 dikurangi F2X-nya 10, yang sebelumnya kita cari, F3X-nya adalah 12. Jadi negatif 2 Newton. Sementara sigma Fy berarti kan yang ke atas kita anggap positif ya. Berarti yang ke bawah negatif. F2Y dikurangi F3Y. F2Y-nya nilainya adalah 10 akar 3 dikurangi F3Y-nya adalah 12 akar 3. Berarti nanti hasilnya negatif 2 akar 3 gitu. Nah, habis itu kita cari F resultan. Gimana cara nyari F resultannya?
F resultan itu sama dengan akar dari sigma fx dikuadratkan ditambah sigma fy dikuadratkan. Jadi, wait, dikasih kurung ya, biar nggak bingung nanti ngitungnya. Sigma fx dikuadratkan ditambah sigma fy dikuadratkan. Kita substitusi deh. Sigma fx-nya kan tadi negatif 2. Lalu dikuadratkan, ditambah negatif 2 akar 3, dikuadratkan. Berarti sama dengan negatif 2 kuadrat berapa? Negatif 2 dikuadratkan berarti 4 ya. Negatif dikali negatif jadinya positif. Berarti akar 4 ditambah negatif 2 akar 3 dikuadratkan adalah 12. Jadinya akar 16. Nah, berarti F resultannya akar 16 berapa? 4 Newton. Nah, ini adalah resultan dari vektornya. Sekarang kita masih belum mencari masih belum mencari arahnya. Arahnya kemana? Nah, buat tahunya arahnya kita pakai persamaan tangen theta sama dengan sigma Fy dibagi sigma Fx. Kita substitusi aja langsung, sigma Fy-nya adalah negatif 2 akar 3 dibagi sigma Fx-nya adalah negatif 2. Berarti hasilnya adalah akar 3. Nah, sudut berapa yang tangannya akar 3? Nah, sudut yang dibentuk adalah 60 derajat, karena tangan 60 derajat adalah akar 3. Lalu, soal selanjutnya, di sini Martin berangkat ke Bandung pukul 7 dan harus tiba pukul 10. Jika jarak Bandung-Jakarta itu 240 km, laju rata-rata mobil yang dikendarai Martin itu berapa? Nah, kan dari jam 7 sampai jam 10, itu waktu yang dibutuhkan adalah 3 jam ya, dari Bandung-Jakarta. Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta, ya gitulah. Pokoknya jaraknya 240 km, berarti S atau X bolehlah. 240 km yang ditanyakan adalah laju rata-rata. Laju rata-rata itu berarti jarak total dibagi waktu total. Nah, V rata-ratanya sama dengan X per T. X-nya adalah 240 dibagi dengan T-nya adalah 3, berarti 80 km per jam. Gampang banget ya, berarti jawabannya adalah yang C, 80 km per jam gitu. Gerak dari keadaan diam. Setelah 2 detik, kecepatan benda menjadi 4 meter per sekon. Kemudian benda bergerak dengan kecepatan konstan. Waktu total yang dibutuhkan benda untuk mencapai jarak 10 meter. Jadi awalnya si bendanya mula-mula diam nih. Kalau misalkan mula-mula diam, berarti kita tahu kalau kecepatan awalnya atau V0 itu sama dengan 0 meter per sekon. Lalu setelah 2 detik, nah berarti setelah 2 detik itu T-nya ya. T sama dengan 2 detik. 2 sekon. Kecepatan bendanya menjadi. Nah, kalau menjadi berarti kecepatan akhir. Vt-nya sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian, benda bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kalau misalkan bendanya bergerak dengan kecepatan konstan, berarti kan itu adalah GLB ya. Sementara sebelumnya pergerakannya adalah GLBB. Jadi, pergerakannya itu dari GLBB lalu menjadi GLB gitu. Jadi ada 2 pergerakan nih di sini. Gerak lurusnya ada 2. Nah, waktu total, berarti waktu total itu waktu GLBB ditambah dengan waktu GLB. Waktu GLBB-nya kan tahu nih, 2 detik ya tadi. Nah, kita cari dulu waktu GLBB-nya berapa. Kalau misalkan kita mau cari waktu GLB-nya, berarti bukan S. T ya. T sama dengan S per V. Jarak per kecepatan. Nah, kita belum tahu nih jaraknya berapa, karena kecepatannya bisa kita pakai kecepatan Vt4, tapi kan jaraknya belum tahu. Kita pakai GLBB untuk mencari jaraknya. Nah, jadi step by step-nya bisa diikuti di sini. Kalau kita mau cari dari jaraknya berapa, stepnya pertama, kita cari dulu percepatannya berapa sih? Atau A-nya berapa sih? Nah, pakai persamaan GLBB. A sama dengan Vt kurangi V0 per
T ya. Berarti kalau kita substitusi, Vt-nya 4 dikurangi 0 dibagi T-nya adalah 2. Sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Itu adalah percepatannya. Langkah kedua, kita harus mencari S-nya alias jaraknya. S-nya berapa ya? Nah, Vt kuadratnya ini sama dengan V0 kuadrat ditambah plus minus ya. Plus minus 2AS. Tapi karena awalnya diam terus bergerak berarti kita dipercepat. Kalau dipercepat itu berarti tandanya positif nanti kita pakainya. Lalu Vt kuadrat itu berarti 4 kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2. A-nya udah tahu nih. Berarti A-nya 2 udah kita cari sebelumnya. Kali S. Nah, berarti 4 kuadrat itu adalah 16 sama dengan 4S. Nah, S-nya berarti 16 per 4 atau 4 meter. Lalu ketiga, kita cari waktunya nih. Waktu pada GLB-nya berapa? Nah, di sana kan kita tahu kalau misalkan kita cari waktu untuk GLB, T-nya sama dengan S per V. S-nya berapa? S itu jarak yang ditempuh untuk GLB-nya. Oh, sorry, ini typo sih harusnya. Jarak yang ditempuh untuk GLB-nya bukan 4. Nah, berapa? Di sana bisa dilihat di kalimat terakhirnya berapa. Waktu total yang dibutuhkan benda untuk mencapai jarak 10 meter. Tadi di GLBB jarak yang ditempuhnya adalah 4 meter. Sementara jarak total yang ditempuhnya adalah 10 meter. Lalu berapa jarak untuk GLB-nya? Ya udah, kita tahu kalau jarak untuk GLB-nya adalah jarak totalnya dibagi jarak yang sudah ditempuh oleh GLBB. Berarti 10 dikurangi 4 dibagi V-nya pakai Vt yang sebelumnya, yaitu 4 meter per sekon. Berarti 6 per 4 ya, jadinya 1,5 sekon. Baru kita masuk ke langkah terakhir, yaitu mencari waktu total. Waktu totalnya berarti waktu untuk GLBB ditambah waktu untuk GLB-nya. Tadi waktu yang ditempuh untuk GLBB-nya 2 sekon, ditambah waktu yang ditempuh saat GLB-nya 1,5 sekon. Jadinya totalnya adalah 3,5 sekon, atau jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya, itu sebuah kereta melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon, mendapat percepatan tetap 1,5 meter per sekon kuadrat. Kecepatan kereta tersebut setelah 5 detik adalah, nah jadi di sini ada kecepatan 10 meter per sekon dan percepatannya adalah 1,5 meter per sekon kuadrat. Kita tulis dulu sebagai diketahuinya ya. Diketahui V0-nya adalah 10 meter per sekon. Lalu percepatan itu A. A-nya sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Kecepatan kereta tersebut setelah bergerak 5 detik. 5 detik itu berarti T sama dengan 5 sekon atau 5 detik bolehlah. Yang dicari adalah kecepatan setelah 5 detik. Berarti yang dicari Vt. Kalau kita mau cari Vt, bisa pakai persamaan GLBB yang pertama, yaitu Vt sama dengan V0 plus minus AT. Tapi karena di sini mendapat percepatan, jadi kita pakainya tanda plus. Kita substitusi langsung, berarti Vt sama dengan 10 ditambah 1,5 dikali 5 ya. 1,5 itu A-nya, dan 5 itu adalah T-nya. Kalau kita jumlahkan berarti 10 ditambah 7,5 nih. Berarti Vt-nya adalah 17,5 meter per sekon. Next, di sini ada soal yang cukup panjang. Jadi di sini ada 5 anak, Andi, Budi, Cindi, Dodi, Edi. Memiliki rumah yang beraturan. Jika rumah Andi dijadikan acuan, jarak rumah Andi dan Budi 300 meter. Jarak rumah Andi dan Cindi 600 meter. Cindi, Dodi 100 meter. Nah, kalau kita tulis dulu jarak rumah Andi dan Budi, XAB aja kita tulis, itu 300 meter. Jarak rumah Andi Cindi berarti XAC, ini adalah 600 meter. Lalu Cindi Dodi itu berarti kita tulis aja sebagai XCD. XCD-nya adalah sama dengan 100 meter.
jarak rumah Dodi Edi 200 meter. Berarti XDE ya. XDE-nya adalah 200 meter. Budi melakukan kunjungan nih katanya ke rumah Andi, kemudian ke rumah Cindi. Budi tidak mengunjungi rumah Dodi karena sudah bertemu sebelumnya, sehingga terakhir ia hanya mengunjungi rumah Edi. Selama 1 hari, itu kunjungannya berapa jauh sih si Budi ini? Jadi kalau misalkan kita gambarkan, ada rumah Andi, Budi, Cindi, Dodi, dan Edi. Jadi Cindi ke Dedi itu cuma 100, jadi kita buat pendek aja lah. Nah, kalau kita cari jarak rumah dari Budi ke Cindi, itu kan berarti jarak rumah Cindi Andi dikurangi Budi Andi ya, jadinya 600 kurangi 300 sama dengan 300 meter. Lalu kita cari total yang dikunjungi oleh si Budi. Si Budi itu kan pertama dia ke rumah Andi dulu, terus ke rumah Cindi ya. Berarti X-nya sama dengan pertama ke rumah Andi, ya berarti X sama dengan XAB ditambah XAC ke rumah Cindi kan, ditambah XCE dari Cindi langsung ke rumah Edi katanya. Berarti Andi, Budi, lalu ke rumah Cindi. Nah, Cindi Edi itu kan berarti sama dengan XCD ditambah XDE. Ya enggak? Dari Cindi ke Edi itu kayak gitu. Berarti 300 ditambah AC-nya 600 ditambah CD-nya 100 ditambah DE-nya 200. Berarti ini kalau ditotalkan langsung, perjalanan si Budi ini adalah 1.200 meter. Lanjut, di sini ada usaha suatu benda dirumuskan dengan W sama dengan F kali S. F-nya adalah gaya dan S-nya adalah perpindahan ya. Pada sistem ESI dinyatakan dalam satuan Joule, atau dapat dinyatakan juga dengan apa. Jadi kita cari satuan dasar dari Joule itu apa sih? Nah, caranya kan kita tahu W sama dengan F kali S. F itu sama dengan M kali A kan, massa dikali percepatan. Jangan lupa tulis lagi S-nya. Massa itu satuannya adalah kilogram. Lalu percepatan satuannya adalah meter, sekon, pangkat negatif 2. S itu adalah perpindahan kan, di baris kedua. Perpindahan itu satuannya adalah meter, berarti di sini dikalikan lagi meter. Kalau kita sederhanakan jadinya kilogram, meter pangkat 2, sekon pangkat negatif 2. Nah, ini adalah satuan lain untuk Joule. Lalu di sini ada M pangkat A, L pangkat B, T pangkat C adalah dimensi dari daya. Daya masih ingat? Daya itu usaha persatuan waktu ya. Berarti P itu power, daya. P sama dengan W per T. W-nya adalah usaha dan T-nya adalah waktu. Tadi usaha itu kan F kali S. Dibagi waktu. Waktu itu T. Nah, satuan untuk F kali S, tadi kan sebelumnya kita tahu satuannya adalah kilogram, meter, pangkat 2, sekon pangkat negatif 2, dibagi dengan T. T itu satuannya adalah sekon. Kalau kita sederhanakan jadinya kilogram, meter pangkat 2, sekon pangkat negatif 3 dong, kalau sekon yang di bawah dipindahkan ke atas. Jadi dimensinya adalah kilogram M, lalu meter adalah L, jangan lupa pangkatnya pangkat 2, dan S itu sekon, dimensinya T, jangan lupa pangkatnya negatif 3. Berarti kita tahu kalau A-nya adalah 1, B-nya adalah pangkat L yaitu 2, dan C-nya adalah pangkat dari T yaitu negatif 3. Kalau misalkan kita disuruh cari berapa sih nilai dari 5A ditambah 2B dikurangi 6C, itu tinggal kita substitusikan. Berarti 5 kali 1 ditambah 2 kali 2 dikurangi 6 kali negatif 3. Berarti berapa? 5 kali 1 adalah 5, ditambah 2 kali 2 adalah 4, 6 kali 3, 18. Jadi hasilnya adalah 27, atau jawabannya yang B. Lanjut, seorang pelari berlari ke utara sejauh 6 km dan ke selatan 8 km dalam waktu 2 jam. Kecepatan pelari tersebut sebesar berapa? Kalau digambarkan, pertama pelarinya ke utara dulu sebesar 6 km, lalu balik arah ke selatan
sejauh 8 km. Nah, waktu yang dibutuhkannya adalah 2 jam dan dicari kecepatannya berapa. Nah, kecepatan itu bisa kita cari dengan perpindahan dibagi dengan selang waktunya. Nah, hati-hati di sini yang harus kita substitusikan adalah perpindahan ya, bukan jarak yang ditempuh. Perbedaannya gimana? Kalau perpindahan itu tinggal kita cari aja titik awal ke titik akhir jaraknya berapa sih? Nah, di sana berarti jaraknya adalah 8 km dikurangi 6 km, yaitu 2 km. Berarti perpindahannya adalah 2, dan selang waktunya adalah 2 juga. Berarti 2 bagi 2 itu 1. Satuannya kilometer per jam, mengikuti satuan sebelumnya. Kayak gitu ya. Lalu di sini sebuah mobil bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan 72 km per jam, jarak yang ditempuh selama 15 menit. Nah, berarti di sini V-nya sama dengan 72 km per jam, lalu T-nya adalah 15 menit. Ini harus disamakan ya. Kalau misalkan sebelumnya jam, kita pakai jam juga. Berarti 15 menit berapa jam? 1/4 jam. Nah, kalau kita cari jarak yang ditempuh, S sama dengan V kali T. V-nya adalah 72, dikali T-nya adalah 1/4. Berarti kalau kita hitung, jarak yang ditempuhnya sama kayak 72 dibagi 4. Hasilnya adalah 18 km ya. Kenapa kita pakai kilometer? Karena sebelumnya juga pakai kilometer tuh di kecepatan. Jadi hasilnya juga 18 km. Seorang anak mengendarai mobil pada kecepatan 30 meter per sekon. Lalu tiba-tiba menginjak rem dan 6 sekon kemudian mobil berhenti. Percepatan yang dialami. Nah, mula-mula V0 sama dengan 30 meter per sekon dong, karena kecepatan awal. Nah, waktu yang diperlukannya adalah 6 sekon, lalu VT-nya 0. Kenapa? Karena berhenti. Katanya, jadi kecepatan akhirnya 0 meter per sekon. Percepatannya berarti kita cari pakai persamaan GLBB, VT sama dengan V0 min AT. Kenapa min? Karena menginjak rem. Menginjak rem itu berarti diperlambat, kan mau berhenti. Berarti 0 sama dengan 30 dikurangi A dikali 6. Kalau dipindahkan ruasnya, A kali 6-nya itu berarti 6A ya, jadi positif, sama dengan 60. A-nya adalah 30 per 6 sama dengan 5 meter per